Berbicara mengenai sejarah Skandinavia yang begitu keras, tentu saja tak akan pernah dipisahkan oleh sejarah bangsa Norsemen atau kerap disebut sebagai Viking. Sebuah bangsa yang dikenal akan kebrutalannya yang sepanjang sepak terjangnya diisi dengan serangkaian penjarahan, perampokan, pelayaran, penaklukan, dan bahkan ekspedisi antar benua yang kelak akan dikenal sebagai zaman Viking. Sebuah era yang berjalan dari abad ke-8 hingga awal abad ke-11 Masehi. Bangsa Viking berasal dari wilayah yang kini mencakup Norwegia, Swedia, dan juga Denmark, dan dikenal karena pelayaran dan penyerangan mereka terhadap wilayah-wilayah Eropa. Viking sendiri berasal dari masyarakat Nordik di Skandinavia, dan mereka hidup dalam komunitas yang sebagian besar berbasis agraris dengan struktur sosial yang kompleks, meliputi para petani, bangsawan, dan juga para budak. Istilah Viking sendiri kemungkinan berasal dari kata dalam bahasa Norse kuno, yaitu Vinginger, yang berarti perampok atau orang yang berlayar. Viking sendiri dikenal sebagai bangsa pelaut yang sangat ulung. Mereka biasanya menggunakan kapal panjang yang dirancang untuk kecepatan, kelincahan, dan juga kemampuan menavigasi perairan dangkal. Kapal-kapal ini pun memungkinkan mereka menjelajahi wilayah-wilayah yang jauh, dari Laut Utara hingga Laut Mediterania. Sebelum menjadi penjara dan juga pelaut, orang-orang Viking yang berasal dari daratan Skandinavia merupakan bagian dari suku-suku kecil yang pada akhirnya bergabung dengan kerajaan-kerajaan yang jauh lebih besar, seperti kerajaan Norwegia, Swedia, dan juga Denmark. Lantas timbul pertanyaan bagaimana bisa bangsa yang berimigrasi dari Jerman ke barat laut dan hidup dengan damai ini menjadi bangsa perompak yang terkenal bengis dan menjarah apapun di hadapannya. Jawaban singkatnya adalah karena kelebihan populasi dan minimnya hasil pertanian, mengingat wilayah kawasan Skandinavia merupakan wilayah dingin bersalju yang susah ditanami oleh tanaman pertanian. Namun perlu digarisbawahi, menurut para peneliti dan ilmuwan, berpendapat bahwa kelebihan populasi ini hanya terjadi di bagian Norwegia saja. Sementara di bagian negara Skandinavia lainnya, motifnya pun sangat beragam. Dalam sebuah buku ilmiah berjudul The Oxford Illustrated of Viking, menjelaskan bahwa generasi pertama pelayar Viking hanya diisi oleh mereka yang berlayar demi mencari kemakmuran semata, khususnya mencari harta kekayaan, demi menjaga kekuatan pemimpin-pemimpin suku-suku Viking generasi awal. Namun teori paling jelas dan rinci menyebutkan jika penjarahan dan perampokan terjadi karena adanya hukum pengantin yang berkembang di dataran Skandinavia. Hukum pernikahan tersebut berbunyi jika seorang lelaki ingin menikahi seorang wanita Skandinavia, maka dibutuhkan sejumlah uang untuk memuluskan niatan tersebut. Selain itu, sejarawan Dudo of Saint Quentin berteori jika wanita-wanita Viking pada dasarnya sangat sedikit. Hal tersebut dilandasi oleh seleksi ketat yang terjadi dalam suku-suku Viking yang menyebabkan sedikitnya populasi wanita. Dan hal tersebut memaksa laki-laki Viking untuk lebih berusaha meningkatkan kekayaan dan pengaruhnya agar dilirik wanita-wanita Viking. Dan cara termudah dalam menggapai itu semua adalah dengan merampok, menjarah, dan mencari barang-barang berharga lainnya. Dan hal inilah yang pada akhirnya menjadi landasan baku kenapa mereka mau melakukan pelayaran serta penjarahan harta-harta kekayaan. Salah seorang tokoh paling terkenal yang menginisiasi penjarahan awal di daratan Inggris adalah Ragnar Lodbrok. Biara Lindisfarne yang terletak di pantai timur laut Inggris adalah tempat pertama yang diserang oleh Viking pada sekitar tahun 793 Masehi, dan serangan ini akan dikenal luas sebagai salah satu serangan Viking pertama yang tercatat dalam sejarah dan menandai dimulainya zaman Viking. Pada sekitar akhir abad ke-7, kondisi daratan Inggris yang kala tersebut dikuasai oleh kerajaan Anglo-Saxon terpecah belah dan saling berebut kekuasaan untuk menguasai dataran Inggris. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah Northumbria, Mercia, East Anglia, Wessex, Essex, Sussex, dan Kerajaan Kent. Melihat sebuah peluang, seorang pemimpin Viking karismatik yaitu Ragnar Lodbrok mulai melancarkan serangkaian aksi penjarahan. Ragnar yang memimpin serangkaian gelombang pendaratan utamanya di Biara Lindisfarne yang terletak di Northumbria pada sekitar tahun 793 Masehi. Sebuah pendaratan yang menandai dimulainya periode Viking, di mana sepanjang akhir abad ke-8 Ragnar melancarkan berbagai serangan ke segala tempat di Eropa Barat hingga menggaungkan nama Viking ke segala penjuru mata angin. Serangan-serangan seperti ke wilayah daratan Inggris, Prancis, Italia, dan juga Spanyol, dan bahkan hingga Asia Timur, di mana bangsa Viking menjarah serta merampas harta benda apapun di hadapan mereka. Namun, serangan Ragnar ke beragam tempat tersebut hanya terdiri dari unit-unit pasukan kecil yang belum sepenuhnya efektif, sehingga perlahan tapi pasti penjarahan orang-orang Viking pun mereda. Berbekal unit-unit kecil ketika melakukan penjarahan, menyebabkan Ragnar dan beberapa orang Viking akhirnya tertangkap oleh Raja Aile dari Northumbria. Raja Aile yang begitu membenci apa yang dilakukan oleh Viking segera melakukan eksekusi terhadap Ragnar Lodbrok.
Setelah kematian Ragnar Lothbrok justru menjadi tolak balik serangan Viking yang jauh lebih besar dan lebih terorganisir, di mana anak-anaknya yang mendengar kabar tentang kematian sang ayah marah besar dan membentuk sebuah aliansi besar bangsa Viking. Aliansi ini sering disebut sebagai The Great Heathen Army, atau secara harfiah disebut sebagai tentara kafir besar karena mereka dianggap bangsa kafir atau tidak beriman bagi deretan Eropa Barat yang kala tersebut mulai masif memeluk agama Kristen. Aliansi ini pun terdiri dari anak-anak Ragnar yang dikenal sebagai tokoh terkenal Viking seperti Bjorn the Ironside, Ivar the Boneless, Sigurd Snack in the Eye, Ubbe Ragnarsson, Halfdan Ragnarsson, dan Hvitserk. The Great Heathen Army menyerang daratan Inggris pada sekitar akhir abad ke-8 atau sekitar tahun 865 Masehi, dan aliansi ini sering dianggap sebagai salah satu ekspedisi Viking terbesar dan paling terorganisir dalam sejarah penaklukan mereka. Selain dendam, aliansi ini juga memiliki tujuan ekonomi, di mana menurut Viking, tanah Inggris yang dipenuhi dengan biara-biara kaya seperti Lindisfarne dan kota-kota besar merupakan sumber harta yang sangat menarik bagi bangsa Viking. Serangan ini pun bukan hanya berorientasi pada penjarahan harta kekayaan saja, akan tetapi juga menjadi sebuah kolonisasi bagi bangsa-bangsa Viking. Banyak orang-orang Viking mencoba mencari tanah yang layak untuk dihuni secara permanen, terutama di wilayah seperti East Anglia dan Northumbria. Hal ini terjadi karena kampung halaman mereka terkenal sebagai tanah yang tandus. The Great Heathen Army sendiri terdiri dari berbagai kelompok Viking dari Denmark, Norwegia, dan juga Swedia. Satu hal yang unik dari aliansi ini adalah mereka tidak hanya berasal dari satu wilayah tertentu, akan tetapi juga merupakan gabungan dari banyak kelompok kecil yang bersatu untuk tujuan yang sama, yaitu menguasai daratan Inggris. Ukuran dari pasukan aliansi ini pun diperkirakan mencapai ribuan, meskipun catatan sejarah tidak memberikan angka secara terperinci berapa banyak pasukan dalam aliansi tersebut. Aliansi ini pun berisikan pasukan yang memiliki berbagai keunggulan, seperti memiliki keahlian alat-alat perang seperti pedang, kampak, dan juga tombak. Selain itu, pasukan ini juga memiliki komandan yang terlatih seperti Ivan the Boneless, yang dikenal karena strategi militer yang cerdas, serta Halfdan Ragnarsson yang memimpin pasukan di beberapa pertempuran penting, termasuk invasi Northumbria, serta Ubbe Ragnarsson yang dikenal sebagai seorang prajurit tangguh dan pemimpin yang dihormati. Setelah berhasil menghimpun kekuatan yang besar, mereka mulai melancarkan berbagai pendaratan di seluruh dataran Inggris dan mendarat pertama kali di East Anglia pada sekitar tahun 865. Pada musim gugur tahun 865 Masehi, The Great Heathen Army pada akhirnya mendarat di East Anglia, sebuah wilayah yang terletak di bagian timur Inggris. Wilayah ini dianggap menjadi pintu masuk paling strategis bagi tentara Viking karena garis pantainya yang luas dan terhubung dengan banyak sungai yang memungkinkan kapal panjang mereka berlayar jauh ke pedalaman. Tidak seperti serangan Viking sebelumnya, pasukan ini berkekuatan jauh lebih besar, lebih terorganisir, dan bersiap untuk mendirikan pemukiman permanen. Diperkirakan mereka terdiri dari beberapa ribu prajurit, termasuk pejuang bersenjata lengkap, keluarga mereka, dan pendukung logistik. Raja Edmund dari East Anglia yang memerintah wilayah tersebut pada kala tersebut memilih untuk tidak melawan secara langsung pasukan besar Viking yang baru saja mendarat. Dan sebagai gantinya, ia memberikan penghormatan kepada pasukan Viking dengan menyediakan mereka makanan, kuda, dan perlengkapan lainnya. Langkah ini pun ditempuh oleh Raja Edmund karena dia ingin menghindari konflik langsung dengan tentara Viking dan membiarkan mereka melanjutkan perjalanan untuk menaklukkan musuh-musuh kerajaan East Anglia tersebut. Setelah memperkuat posisi mereka di wilayah East Anglia, The Great Heathen Army kembali bergerak ke wilayah utara menuju kerajaan Northumbria yang saat itu dilanda perang saudara antara Raja Aella dan Osbert. Pada 1 November tahun 866 Masehi, pasukan Viking mengejutkan Northumbria dengan menyerang kota York, sebuah kota penting secara strategis dan ekonomi bagi Northumbria. Kota itu sendiri memiliki tembok yang sangat kuat dan susah ditembus oleh para pasukan Viking. Akan tetapi konflik internal yang terjadi antara Raja Aella dan Osbert membuat pertahanan kota tersebut melemah dan pasukan Viking pada akhirnya berhasil merebut York tanpa perlawanan yang berarti. Setelah berhasil merebut York, Viking menggunakannya sebagai basis operasi mereka untuk melancarkan serangan lebih lanjut ke Inggris Utara. Mereka pun memperkuat tembok kota dan bersiap menghadapi serangan balasan dari Northumbria. Kehilangan kota York memicu kemarahan di kalangan elit Northumbria. Raja Aella dan Osbert pun pada akhirnya berdamai untuk melawan ancaman ini, dan bersama-sama pada awal 867 Masehi mereka memimpin pasukan besar untuk merebut kembali kota York.
Pada 21 Maret tahun 867 Masehi, pasukan gabungan dari Northumbria melancarkan serangan terhadap kota York. Meskipun pada awalnya berhasil menembus sebagian tembok kota, namun pasukan Viking berhasil memanfaatkan kelicikan dan pengalaman tempur mereka untuk menjebak pasukan musuh. Dalam pertempuran kota yang sengit dan terjadi di dalam sekitar kota York, Raja Aella dan Osbert pun tewas dalam sebuah pertempuran yang sangat sengit. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Ivar the Boneless berhasil membalaskan dendam atas kematian ayahnya, yaitu Ragnar Lodbrok, dan menghukum Raja Aella dengan Blood Eagle, yaitu sebuah metode eksekusi Viking yang sangat mengerikan. Setelah kemenangan di kota York, The Great Heathen Army menguasai Northumbria dan menjadikannya bagian dari wilayah yang dikuasai oleh Viking. Kota York tetap berada di bawah kendali Viking selama beberapa dekade dan menjadi pusat penting di wilayah Danelaw, area Inggris yang diperintah oleh Viking. Selanjutnya pada tahun 868 Masehi, mereka mengalihkan perhatian mereka ke Mercia, salah satu kerajaan Anglo-Saxon yang dianggap penting karena lokasinya yang strategis dan kekayaan yang dapat mereka jarah. Pasukan Viking juga mengetahui bahwa Mercia sedang mengalami kesulitan mempertahankan pertahanan yang kuat dan membuatnya menjadi target yang sangat empuk. Mercia yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Burgerd menghadapi serangkaian tantangan besar dari tekanan eksternal Viking dan dinamika internal kerajaan. Ketika pasukan Viking memasuki Mercia, mereka menetap di Nottingham, salah satu kota penting di kerajaan ini. Nottingham dikenal karena memiliki benteng yang kokoh, akan tetapi Viking dengan cepat merebut kota tersebut dan menjadikannya markas mereka di Mercia. Raja Burgerd menyadari bahwa pasukannya tidak cukup kuat untuk melawan Viking sendirian. Dalam upaya menyelamatkan kerajaannya, Burgerd meminta bantuan dari kerajaan tetangganya, yaitu Wessex, yang saat itu dipimpin oleh Raja Aethelred pertama dan saudara laki-lakinya, yaitu Alfred yang kelak menjadi Alfred the Great. Pasukan gabungan Mercia dan Wessex berkumpul untuk menghadapi ancaman Viking di Nottingham, dan meskipun mereka memiliki jumlah yang besar, mereka tetap gagal mengepung dan mengalahkan pasukan Viking yang jauh lebih berpengalaman. The Great Heathen Army menggunakan taktik defensif yang cerdas dengan memperkuat posisi mereka di dalam benteng Nottingham, serta berusaha menghindari pertempuran secara langsung. Pertempuran skala besar pun tidak terjadi karena kedua belah pihak mencapai kebuntuan, dan pada akhirnya negosiasi pun dilakukan. Raja Burgerd dan Raja Aethelred sepakat untuk membayar Danegeld atau upeti kepada Viking untuk menghentikan penjarahan lebih lanjut. Hal ini pun merupakan sebuah langkah taktis untuk menghindari kehancuran total, meskipun mempermalukan otoritas Anglo-Saxon. Pada sekitar tahun 869 Masehi, pasukan Viking kembali ke East Anglia, kali ini dengan niat untuk menaklukkan wilayah tersebut secara permanen. Mereka membawa pasukan yang jauh lebih besar dan menggunakan pengalaman mereka dari pertempuran-pertempuran sebelumnya. Pada musim dingin tahun 870 Masehi, The Great Heathen Army memulai serangan penuh terhadap kerajaan East Anglia. Perlawanan dari Raja Edmund dan pasukannya terbukti tidak cukup untuk menghentikan pasukan Viking yang tangguh dan berpengalaman. Pertempuran besar terjadi di beberapa tempat yang sekarang lebih dikenal sebagai Hoxne dan Suffolk. Dan meskipun tentara East Anglia berjuang dengan gagah berani, mereka pada akhirnya kalah jumlah dan kalah strategi dari pasukan Viking. Pasukan Viking memanfaatkan formasi tempur dan senjata superior mereka, seperti kapak den yang besar untuk menghancurkan pasukan Edmund. Setelah kekalahan pasukan East Anglia, Raja Edmund ditangkap oleh pasukan Viking. Raja Edmund diberi pilihan untuk meninggalkan imannya sebagai seorang Kristen atau mati. Namun, ia menolak meninggalkan keyakinan Kristennya sehingga dia dieksekusi dengan cara yang sangat brutal. Setelah penaklukan East Anglia, Viking mengambil alih kendali penuh atas wilayah tersebut. Mereka pun mendirikan pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin mereka dan seringkali membagikan hasil bumi dan kekayaan wilayah ini untuk mendukung kampanye militer berikutnya serta memperkuat posisi The Great Heathen Army di dataran Inggris dan memungkinkan mereka untuk melancarkan serangan berikutnya ke Wessex, kerajaan yang paling kuat pada masa itu. Pada sekitar tahun 870 Masehi, The Great Heathen Army yang telah berhasil menguasai kerajaan-kerajaan Anglo-Saxon seperti Northumbria, East Anglia, dan sebagian besar Mercia menghadapi perlawanan sengit ketika mencoba menaklukkan Wessex yang saat itu diperintah oleh Raja Aethelred dan adiknya yaitu Alfred yang kelak akan dikenal sebagai Alfred the Great. Pada awal tahun 871 Masehi, pasukan Viking bergerak ke Wessex setelah mengalahkan Mercia dan bertujuan untuk memperluas pengaruhnya jauh ke selatan. Akan tetapi, kerajaan Wessex yang menjadi benteng terakhir dari perlawanan Anglo-Saxons menjadi tembok yang sangat susah ditembus oleh pasukan berpengalaman Viking sekalipun. Pertempuran besar pun pecah di seluruh wilayah ini sepanjang tahun tersebut. Pertempuran Reading menjadi salah satu pertempuran besar pertama antara Wessex dan juga Viking di tahun 871 Masehi. Pasukan Viking yang dipimpin oleh Halfdan Ragnarsson mendirikan benteng di Reading
dan mengetahui posisi tersebut, Raja Ealhthered dan Alfred memimpin pasukan Anglo-Saxon untuk menyerang mereka. Namun, meskipun awalnya pasukan Wessex berhasil membuat kemajuan besar, mereka pada akhirnya berhasil dikalahkan. Kekalahan ini pun memaksa pasukan Wessex untuk mundur dan merencanakan strategi yang baru. Beberapa hari setelah kekalahan di Reading, pasukan Wessex kembali bertarung di pertempuran Ashdod. Pertempuran ini pun menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Inggris karena menunjukkan semangat perlawanan Anglo-Saxon terhadap pasukan Viking. Alfred memainkan peran utama dalam kemenangan ini, di mana ketika pasukan Viking mencoba menyerang di medan tinggi, Alfred memimpin serangan balik yang berhasil menghancurkan posisi Viking. Kemenangan ini pun memberikan harapan besar bagi rakyat Wessex dan menunjukkan potensi Alfred sebagai pemimpin militer. Meskipun Wessex meraih kemenangan besar di Ashdod, pasukan Viking kembali bangkit. Kali ini mereka memenangkan pertempuran Basing dan pertempuran Marat yang memperlihatkan bagaimana kekuatan pasukan Viking yang luar biasa. Selama periode ini, Wessex kehilangan banyak prajurit dan situasi menjadi semakin genting. Pada bulan April tahun 871 Masehi, Raja Ealhthered meninggal dunia, kemungkinan akibat luka-luka yang dideritanya selama pertempuran. Alfred, adiknya, naik tahta sebagai Raja Wessex, di mana situasi ini sangat sulit bagi Alfred, karena ia harus menghadapi tekanan dari Viking yang terus menyerang, sementara sumber daya Wessex semakin menipis. Sebagai raja baru, Alfred segera mengadopsi pendekatan yang jauh lebih strategis. Ketika menyadari bahwa kekuatan Viking tidak bisa dilawan secara langsung dalam waktu lama, Alfred menggunakan taktik gerilya dan benteng pertahanan. Ia pun juga mulai memperkuat aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain dan membangun sistem militer yang lebih efektif, termasuk burst atau benteng. Pada sekitar akhir tahun 871 Masehi, Raja Alfred berhasil mencapai semacam kesepakatan sementara dengan Viking. The Great Heathen Army yang merasa frustasi menghadapi Raja Alfred pada akhirnya memindahkan fokus mereka ke Mercia dan wilayah lainnya dan memberi Alfred waktu untuk mempersiapkan perlawanan jangka panjang. Sejak kedatangan mereka di Inggris pada tahun 865 Masehi, pasukan ini telah berhasil menaklukkan beberapa kerajaan Anglo-Saxon seperti Northumbria dan East Anglia. Namun setelah bertahun-tahun berperang, strategi dan tujuan pasukan pun mulai berbeda-beda dan ini pun mulai menyebabkan fragmentasi atau perpecahan di antara pemimpin pasukan Viking. Para pemimpin Viking seperti Halfdan dan Guthrum memiliki tujuan yang berbeda. Halfdan ingin menguasai wilayah untuk pemukiman permanen, sedangkan Guthrum berfokus pada penaklukan lebih lanjut. Ketegangan ini pun menciptakan perbedaan strategi. Selain itu, pasukan Viking yang telah berperang selama hampir 1 dekade lamanya, kekurangan pasokan dan kelelahan di antara para prajurit memaksa para pemimpin untuk mengevaluasi kembali langkah mereka. Hal tersebut pun diperparah dengan hilangnya tokoh besar seperti Ivar the Boneless yang meninggalkan Inggris untuk melancarkan ekspedisi lainnya. Serangkaian hal tersebut pada akhirnya mengarah pada perpecahan pasukan Viking yang terjadi pada tahun 874 Masehi dan memecah pasukan Viking menjadi 2 kubu, yaitu pasukan Halfdan Ragnarsson dan pasukan Guthrum. Halfdan memimpin sebagian pasukan ke utara, dan tujuan utamanya adalah mengkonsolidasikan kekuasaan di Northumbria dan mendirikan pemukiman Viking. Ia berhasil menguasai wilayah sekitar York dan membagi tanah kepada para prajuritnya untuk bercocok tanam, dan langkah ini pun mencerminkan pola pemukiman Viking di seluruh Eropa. Sementara Guthrum memimpin kelompok lainnya ke selatan dan berfokus pada invasi Wessex yang kala tersebut diperintah oleh Raja Alfred yang Agung. Pasukan ini menjadi inti dari konflik besar antara Viking dan Anglo-Saxon di tahun-tahun berikutnya, terutama dalam pertempuran Edington yang terjadi pada tahun 878 Masehi. Perpecahan ini pun mengubah dinamika kekuatan Viking di daratan Inggris. Halfdan sukses menciptakan sebuah pondasi yang kuat bagi budaya Norse di wilayah tersebut dan menjadikan kota York sebagai pusat perdagangan dan juga budaya Viking di Inggris Utara selama beberapa dekade kemudian. Sementara pasukan Guthrum terus menantang Wessex yang merupakan satu-satunya kerajaan Anglo-Saxon yang belum ditaklukkan. Meskipun awalnya berhasil, Guthrum akhirnya dikalahkan oleh Raja Alfred dalam sebuah pertempuran besar. Dan setelah kekalahannya, Guthrum memilih untuk berdamai dan bahkan dibaptis sebagai seorang Kristen dan menandai integritas sebagian Viking dengan budaya Anglo-Saxon. Pada abad ke-10 Masehi, kerajaan Wessex di bawah dinasti Alfred pun semakin kuat. Raja Edward yang Agung dan putranya Athelstan berhasil memperluas kekuasaan Wessex serta berhasil merebut kembali wilayah Danelaw dan menyatukan Inggris di bawah pemerintahan Anglo-Saxon. Athelstan berhasil mengalahkan aliansi Viking Skotlandia dan bangsa Celtic dalam pertempuran-pertempuran seperti pertempuran Brunanburh yang terjadi pada tahun 937 Masehi dan menandai akhir dominasi Viking yang signifikan di Inggris Utara. Meskipun Viking lokal melemah, invasi baru terjadi pada sekitar akhir abad ke-10 di bawah pemimpin Denmark yaitu Sweyn Forkbeard dan putranya yaitu Canute yang Agung.
Svein Forkbeard berhasil menguasai Inggris dan menjadi raja pertama dari dinasti Denmark pada sekitar tahun 1013 Masehi dan disusul oleh putranya yaitu Knut yang Agung yang memimpin Inggris sebagai sebagian dari Kekaisaran Laut Utara yang mencakup Denmark, Norwegia dan juga Inggris. Di bawah Knut, Inggris menikmati stabilitas politik, tetapi setelah kematiannya kekuasaan Viking pun mulai melemah. Pada tahun 1042, kekuasaan Viking resmi berakhir ketika Tuan the Confessor, seorang raja Anglo-Saxon naik tahta menggantikan pewaris dinasti Knut yang lemah. Edward pun memulihkan dinasti Anglo-Saxon meskipun ancaman Viking sepenuhnya belum berakhir. Invasi besar terakhir Viking ke Inggris terjadi pada tahun 1066, dipimpin oleh Harald Hardrada, yaitu seorang raja Norwegia. Harald menyerang Inggris dari utara, akan tetapi pasukannya dikalahkan oleh Raja Harold Godwinson dalam pertempuran Stamford Bridge. Pertempuran ini pun menandai akhir invasi Viking dalam skala besar ke Inggris, dan kekalahan Harold dianggap sebagai akhir dari era Viking. Beberapa minggu setelah kemenangan Harold di Stamford Bridge, ia kalah dari William sang penakluk dalam pertempuran Hastings. Dan dengan kedatangan Norman, Inggris berada di bawah pemerintahan baru, dan ini pun menandai berakhirnya pengaruh Viking secara politik di tanah Britania.